Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga dimanapun anak-anak berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan tentunya juga semangat untuk terus mencari ilmu, untuk terus belajar. Nah, hari ini bersama Ustazah Nurul, kita akan belajar tema 7 tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, yakni tentang hewan di sekitarku. Materi, aturan merawat dan memanfaatkan hewan, serta penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, LHS All Smart. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak solih-solihah, kemarin kita sudah mempelajari benda hidup dan benda tak hidup. Bagaimana cara membedakan keduanya? Iya, dengan cara melihat ciri-cirinya. Apa saja ya ciri-ciri benda hidup? Iya, benar. Yang pertama, benda hidup itu pasti bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, bertumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Dan yang kelima, makan dan minum. Iya, itulah yang bisa kita gunakan untuk membedakan apakah benda itu hidup, apakah benda itu mati. Nah, saat ini kita akan membahas benda hidup, yakni hewan. Benda hidup juga disebut makhluk hidup. Anak-anak, Allah menciptakan hewan dengan berbagai jenisnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang hidup di air, ada juga yang hidup di darat. Ada juga yang bisa dipelihara, ada juga yang tidak. Namun, semuanya harus tetap kita jaga dan kita sayangi. Boleh tidak kita menganiaya hewan? Tidak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Yang artinya, walau hanya seekor kambing, tetapi jika kamu menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu. Mau tidak disayang oleh Allah? Pasti semuanya juga ingin ya disayang oleh Allah. Jika kalian ingin disayang oleh Allah, maka kalian juga harus menyayangi makhluk ciptaan Allah, termasuk hewan yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang hewan di sekitar kita, Ustazah mau tanya, adakah anak-anak yang memiliki hewan peliharaan? Mungkin ada yang memelihara ikan atau juga memelihara sapi.
Ya, nanti anak-anak bisa bercerita tentang hewan peliharaannya masing-masing saat meet bersama Ustadz atau Ustadzah. Nah, jika anak-anak mempunyai hewan peliharaan, maka jangan lupa untuk memeliharanya dengan baik ya. Ada aturan atau cara yang harus dilakukan dalam memelihara hewan. Salah satunya cara memelihara ikan. Nah, kita harus membersihkan tempatnya secara teratur, mengganti airnya, dan juga memberi makan. Jangan lupa ya untuk diberi makan secara teratur jika anak-anak memiliki peliharaan. Karena kalau sampai kita memelihara hewan, apalagi ditaruh kandang atau wadah, kita tidak memberi makannya sampai berhari-hari, kita sama saja dengan menyiksanya. Kalau sampai dia tersiksa dan akhirnya mati, maka kita juga akan mendapatkan dosa. Anak-anak solih-solihah, kita juga dapat memanfaatkan hewan loh. Salah satu yang akan kita bahas adalah manfaat sapi. Allah memperbolehkan kita untuk makan sapi. Tentunya setelah diolah ya. Yang pertama, kita bisa makan dagingnya. Anak-anak pernah makan rendang daging sapi? Iya, enak bukan? Selanjutnya, sapi juga menghasilkan susu. Kebanyakan susu yang dijual di pasaran itu terbuat dari susu sapi. Selain itu, sapi juga bisa dimanfaatkan kulitnya. Nah, kulitnya ini bisa dimasak, bisa juga digunakan untuk membuat kerajinan seperti sepatu, tas, sabuk, dan lainnya. Selain itu, sapi juga bisa dimanfaatkan tenaganya, yaitu biasanya digunakan untuk membajak sawah di daerah pedesaan. Masya Allah, ternyata hewan memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kita. Padahal yang baru saja kita bahas baru satu hewan loh, yaitu sapi. Bagaimana dengan manfaat hewan-hewan lainnya? Iya, masih banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari hewan-hewan lain. Karena Allah menciptakan makhluk hidup, termasuk hewan, semuanya dengan manfaat. Tidak ada hewan yang tidak ada manfaatnya. Karena semua ciptaan Allah itu bermanfaat. Nanti di kesempatan yang lain, anak-anak dengan Ustadz Ustadzah bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab tentang manfaat-manfaat hewan lainnya. Sekarang, ayo kita baca bersama bacaan berikut. Pak Yusuf berternak sapi. Pak Yusuf memiliki sapi sebanyak 52 ekor. Hari ini Pak Yusuf membeli sapi sebanyak 12 ekor. Berapa seluruh sapi yang dimiliki Pak Yusuf sekarang? Ayo kita selesaikan dengan cara bersusun pendek. Kita ingat terlebih dahulu, awalnya sapi Pak Yusuf berjumlah 52 ekor.
Kemudian Pak Yusuf membeli sapi lagi sebanyak 12 ekor. Kita tulis seperti ini. 52 ditulis terlebih dahulu. Kemudian angka 12 kita letakkan di bawahnya. Satuan lurus dengan satuan. Puluhan juga harus lurus dengan puluhan. Lalu kita beri garis. Anak-anak, kalau tadi awalnya Pak Yusuf sudah memiliki sapi, lalu membeli sapi lagi, berarti sapinya Pak Yusuf bertambah atau berkurang? Iya, benar bertambah. Karena bertambah, kita memberi tanda tambah juga. Kita mulai dari satuan terlebih dahulu. 2 ditambah 2, 4. 5 ditambah 1, 6. Benar. Jadi, seluruh sapi peliharaan Pak Yusuf sekarang ada 64 ekor. Nah, anak-anak solih-solihah, sekarang saatnya untuk berlatih. Silahkan dikerjakan 2 soal berikut ini di buku tulisnya masing-masing ya. Kerjakan dengan cara yang sama seperti yang Ustadzah contohkan tadi. Dengan cara bersusun pendek. Jangan lupa meluruskan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, agar anak-anak mendapatkan jawaban yang tepat. Jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Ustadzah tunggu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah selesai belajar materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan jika ada yang salah dan kurang dari Ustadzah Nurul, mohon dimaafkan. Nanti jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan baik melalui WA, telepon, atau saat pertemuan online. Baik, kita tutup dengan berdoa bersama. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.